Pagi mendung, hujan pun basah, awan gelap berwarna merah. Meski hidup terasa susah, tetap bekerja pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget bisa share aktivitas lagi dan masih bisa konsisten. Nah teman-teman, ini tuh aku lagi masak menu buat anak-anak ya. Ini tuh aku mau bikin orak-arik telur campur sosis aja. Karena aku juga bingung ya mau masak apa buat anak-anak. Karena anak-anak itu sayur nggak doyan. Palingan doyannya itu kalau nggak telur ya sosis gitu ya. Jadi udah kali ini tuh aku mau bikin sayurnya, lauk buat anak-anak itu bukan tumis sih, orak-arik telur. Terus aku kasih sosis gitu. Aku juga kasih sedikit irisan cabai merah ya teman-teman, biar kayak ada rasa-rasanya. Karena aku tuh juga lagi ngajarin anak-anak buat makan cabai gitu ya, biar terbiasa juga. Nah alhamdulillah ini lauk buat anak-anak udah mateng, langsung aku singkirin. Terus ini aku lanjut buat masak menu buat aku sama pak suami ya teman-teman. Ini aku lagi manasin air dan ini aku masukin mie telur ya. Ini adalah mie pipih ya teman-teman. Ini aku mau bikin mie goreng aja sih untuk hari ini, karena ya bingung banget juga mau masak apa. Terus juga stok di kulkas itu nggak terlalu ada teman-teman, jadi besok tuh udah jadwalnya juga buat aku belanja mingguan gitu ya. Makanya ya udah untuk hari ini masaknya menu kayak gini aja dulu. Mie-nya jangan terlalu lembek ya teman-teman, biar dia tuh nanti tuh nggak kelihatan nggak terlalu kelihatan lembek lah gitu ya. Pokoknya di sini nggak terlalu yang lembek-lembek banget lah gitu, standar-standar aja. Oke lanjut, di sini untuk bumbunya di sini ada sedikit kemiri, terus bawang putih, bawang merah, terus ini ada cabai merah dan juga cabai rawitnya lumayan banyak ya, karena aku tuh suka yang pedas. Terus tadi aku kasih air sedikit dan aku blender, ini dia ya udah halus bumbunya. Langsung di sini aku panasin minyak dan aku itu lanjut aja buat tumis ya untuk si sambal yang udah aku blender. Kalau kalian bikin mie goreng, bumbunya itu apa aja sih teman-teman? Boleh tulis di kolom komen ya. Kalau aku sih kayak gini aja ya teman-teman, karena beneran aku tuh orangnya nggak yang jago masak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku masak, bumbunya pun yang biasa-biasa aja gitu, yang simple-simple aja gitu. Yang penting bumbunya itu dimasak sampai bener-bener mateng gitu ya, biar nggak bau langu. Nah di sini tuh tadi aku tuh salah teman-teman, harusnya aku tuh masukin telur dulu gitu ya. Cuman tadi karena lupa, jadi ya udahlah di sini aku masukin telurnya setelah aku tumis untuk sambalnya ya. Harusnya mah itu telur ya teman-teman tadi duluan, baru deh aku tumis sambalnya gitu. Tapi ya namanya lupa ya, gimana ya. Nah di sini langsung aja aku tuh orak-arik ya teman-teman untuk telurnya. Di sini aku tuh pakai 2 butir telur biar jadinya itu kelihatan banyak juga. Pokoknya di sini tuh setelah telurnya itu mateng, aku campurin deh sama si bumbunya tuh sama si sambalnya tadi. Terus di sini aku juga kasih sedikit sosis dan juga kol ya teman-teman buat sayurnya. Aku nggak kasih sawi karena memang nggak ada stok gitu ya teman-teman. Padahal kalau sebenarnya dikasih sawi itu pasti bakalan lebih cakep gitu ya, kelihatannya ada warna hijau-hijaunya. Cuman karena ini nggak ada, ya udah nggak apa-apa, kayak gini aja. Sini juga udah enak ya teman-teman. Kalau misalnya kalian itu ada ayam, ada bakso gitu ya, itu boleh banget buat ditambahin. Kalau aku mah nggak ada, jadi udah menunya atau apa ya kayak toppingnya itu ya kayak gini aja lah gitu ya. Yang penting ini tuh udah enak sih menurut aku. Oke, jangan lupa boleh tambahin garam ya teman-teman. Nah di sini kebetulan garamku itu habis ya. Tadi tuh aku sempat ke warung dulu sebentar. Untungnya anak-anak itu tadi tuh nggak nangis ya teman-teman. Mereka itu lagi sibuk main, jadi aku tuh lari-larian ke warung ya. Itulah kadang ya teman-teman, kayak di pasar gitu ya, aku tuh pengen banget beli garam, cuma kadang tuh suka lupa gitu loh. Kalau nggak kandas, nggak habis di rumah, ya kadang nggak beli garam gitu. Padahal sebenarnya ke warung itu udah bolak-balik berapa kali gitu ya teman-teman dalam sehari, tapi tetap aja lupa gitu loh yang namanya beli garam. Nah teman-teman, di sini aku kasih kecap juga ya teman-teman, biar warnanya tuh lebih cantik gitu ya, biar kayak lebih bagus juga. Terus ya rasanya itu biar kayak lebih enak ya teman-teman, karena kalau misalnya dikasih kecap itu dia bakalan jadi kayak lebih pedas-pedas manis gimana gitu, pokoknya enak deh.
Oke, singkat cerita ya teman-teman, ini tuh udah matang nih teman-teman mie gorengnya. Langsung aja di sini aku itu pindahin ke dalam wadah ya teman-teman. Mohon maaf ya, wadahnya wadah gini doang karena aku nggak punya wadah-wadah saji ya teman-teman. Ada sih kepengenan beli, cuman ntar deh habis lebaran ya. Jadi setiap aku gajian YouTube, aku tuh pengen banget teman-teman nambah-nambah perintilan kecil-kecil gitu ya. Tapi ya gitu deh, ntar aja habis lebaran karena memang budget untuk sekarang karena aku masih alokasikan buat dana pulang kampung. Jadi ya kalau sekarang itu ya nggak apa-apa, ditahan-tahan dulu, kalau ada keinginan ya udah dicatat dulu aja gitu. Oke, alhamdulillah ini dia menu kami hari ini ya. Ada mie goreng, terus itu ada orak-arik telur campur sosis buat anak-anak. Masya Allah, alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, beres urusan masak memasak, lanjut ya teman-teman. Di sini tuh aku mau bersih-bersih pastinya di area kompor dan persekitarannya karena ini tuh kotor banget sampai aku tuh apa ya teman-teman, pakai 2 lap gitu ya. Setelah aku lap yang pertama, terus aku lap lagi pakai lap yang bersih lagi gitu ya biar tambah kinclong. Nah, sebenarnya aku ini tuh cuma pengen ngelap kompor doang, tapi kok aku lihat rak bumbu ini juga udah kotor gitu ya. Alhasil merembet deh nih teman-teman kemana-mana ya bersih-bersihnya. Jadinya di sini tuh aku juga sambil buat bersih-bersih di rak bumbu aku ya teman-teman. Nah teman-teman, rak bumbu ini tuh aku tidak beli ya, dan juga nggak bikin sendiri, tapi ini tuh dikasih sama temen aku. Pokoknya barang-barang di dapur aku ini tuh banyaknya itu yang dikasih-kasih gitu ya teman-teman, alhamdulillah. Terus juga ada endorse gitu ya, kayak wajan yang glowing di sana itu endorse 1 ya. Terus kalau misalnya kayak wajan aku yang bold, terus juga sutil, sendok apa ya, pisau gitu ya. Terus juga itu tuh ada teko siul, itu tuh dikasih sama teman-teman aku yang baik-baik banget. Masya Allah, pokoknya terima kasih banget ya untuk kalian semua yang udah baik dan perhatian sama aku. Oke deh, lanjut dulu ke videonya ya teman-teman. Di sini tuh aku lagi lap-lapin untuk apa ya, toples bumbu aku nih ya. Nah di sini tuh toples bumbu aku tuh aku lap-lapin semua karena memang di bagian tutupnya itu rada berdebu teman-teman. Mungkin karena memang di bagian tutup itu apa ya, kayak dia itu kayak nggak ketutup lah gitu ya kan di bagian atasnya itu, jadi kadang itu suka kena debu gitu ya, apalagi kalau bumbu-bumbu yang nggak terlalu setiap hari aku pakai gitu. Nah itu tuh lumayan banget teman-teman debunya. Aku udah sering bilang ya teman-teman, kalau dapurku ini tuh memang rentan yang namanya debuan. Jadi kalau misalnya kayak toples gitu ya, itu tuh bener-bener harus sering-sering banget dibersihin teman-teman. Ya kayak dilap-lap gitulah ya, karena kalau enggak itu pasti debunya bakalan banyak dan nempel banget. Kalau aku pribadi ya teman-teman, untuk bersih-bersih dapur itu tuh nggak harus nunggu misalnya sebelum puasa bersihin semua, ntar bulan puasa nggak bersihin lagi, nggak ya. Kalau aku sih bersih-bersih itu tuh ya tergantung keadaan teman-teman. Kalau misalnya kondisinya memang udah kotor dan perlu dibersihin, ya udah aku bersihin gitu. Oh ya, di sini tuh aku juga sambil buat refill ya teman-teman, karena beberapa bumbu itu tuh udah habis gitu ya. Jadi aku mau refill aja. Kayak ini nih garam teman-teman, aku mau refill. Di sini tuh kebetulan ada 2 gitu ya label garam, yang toplesnya yang petak sama yang bulat gitu ya. Jadi aku isi aja lah gitu. Oke, setelah tadi raknya udah aku lap, terus di sini lanjut bumbunya, maksudnya toples bumbunya udah aku lap, aku balikin lagi ke tempatnya masing-masing ya. Nah teman-teman, biar kalian nggak bosan sambil ngeliatin aku lagi beraktivitas, aku mau sapa-sapa dulu nih. Ada beberapa orang yang minta disapa gitu ya. Yang pertama di sini tuh aku mau sapa, ada Mam Yeni Syafira di Bekasi, ada Mam Atika dari Cianjur, ada Mam Pauji di Kalting, dan juga ada Mama Alif di Lombok. Hai para momi dan bunda semuanya, terima kasih ya untuk kalian yang udah selalu hadir, yang udah selalu nonton video aku, walaupun kadang kalian gak sempat komen, gak apa-apa teman-teman. Intinya kalau misalnya kalian itu mau nonton video aku aja gitu ya, aku tuh udah seneng banget. Pokoknya aku tuh berharap teman-teman video aku yang sederhana ini, yang bener-bener receh ini tuh bisa menemani harinya teman-teman. Makanya aku tuh uploadnya itu dalam sehari itu 2 kali ya teman-teman, biar bisa menemani hari-harinya teman-teman. Oke, lanjut ke videonya lagi. Di sini aku mau bersih-bersih juga di area ini teman-teman, terus juga sedikit ngubahin posisinya gitu ya. Nah teman-teman, mohon maaf ya, di sini suaraku aku ngerasa agak sedikit apa ya, kayak sedikit parau atau serak gitu ya teman-teman. Padahal aku tuh sebenarnya nggak batuk, nggak pilek juga gitu ya, tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kayak suaraku ini agak rada-rada serak gitu ya. Mungkin karena ini tuh efek di bulan puasa, dan pas buka puasanya tuh keseringannya itu minum es kali ya teman-teman. Jadi tenggorokan itu rada radang gitu ya. Ya semoga lah teman-teman ini tuh
nggak sampai menyebabkan batuk gitu ya, karena kalau udah yang batuk-batuk itu Masya Allah nggak kebayang deh teman-teman itu sakitnya gimana ya tenggorokan. Kalau ini sih tenggorokan aku nggak sakit, tapi memang agak ngerasa berat aja gitu dibawa ngomong. Cuman kalau misalnya aku nggak ngomong, nggak dubbing itu nggak mungkin, karena memang setiap hari sekarang ini tuh aku selalu ngedit dan juga selalu dubbing, karena videoku itu semuanya kejar tayang. Padahal ya teman-teman, kalau dipikir-pikir ya stok videoku itu yang lama tuh masih banyak teman-teman. Cuman itu untuk stok nanti aja ketika aku nggak bisa upload gitu ya. Mungkin lagi di perjalanan pulang kampung atau lagi menikmati suasana lebaran di kampung, itu video-video lama bakalan aku upload ya. Ya daripada aku nggak upload kan lumayan ya teman-teman, aku tuh bisa selalu nemenin kalian walaupun videonya itu stok lama. Kalau aku hitung-hitung itu video aku yang lama yang siap tayang itu ada 24 biji teman-teman. Jadi sekitar 12 harian pun nanti aku nggak bikin video, itu pasti videoku bakalan tetap ada apa ya, bisa tayang gitu loh teman-teman. Pokoknya kalau misalnya punya stok video itu enaknya ya teman-teman, ketika kita lagi ada kesibukan gitu ya, kita itu bisa tayang gitu ya teman-teman. Walaupun terkadang itu tuh tema apa ya, kayak videonya itu nggak berurutan, ya nggak apa-apa, setidaknya masih bisa untuk konsisten upload gitu ya. Dan juga bisa untuk menemani para subscriber yang udah yang udah mensubscribe kita gitu. Karena kan aku nggak pengen ya teman-teman bikin para subscriber aku itu kecewa dengan aku itu libur upload video. Karena kan kalian itu upload kayak subscribe aku, terus kalian nyalain lonceng di video aku, karena kalian berharapnya itu tuh aku selalu menyuguhkan konten gitu kan. Makanya aku tuh pengen banget untuk selalu konsisten upload, walaupun nanti tuh videonya nggak fresh, tapi nggak apa-apa, yang penting selalu upload gitu ya, itu demi kalian semuanya. Oke teman-teman, itu tadi untuk rak bumbunya itu tuh aku cuci dulu ya, mau aku cuci gitu. Makanya itu tuh tadi kayak bawang-bawang, kentang aku pindahin dulu ke dalam baskom itu ya teman-teman. Ntar kalau misalnya rak bawangnya udah dicuci, baru deh aku pindahin lagi gitu ya. Yang penting sekarang itu aku mau cuci dulu rak bawangnya, karena aku tuh nggak ada gantinya gitu loh teman-teman. Aku tuh kepengen banget teman-teman rak bumbu gitu ya teman-teman, rak bawang gitu yang dari kayu itu loh teman-teman, yang estetik gitu. Aku tuh pengen banget gitu ya, walaupun nanti tuh nggak ada yang warna pink, warna kayu aja, terus nanti dicat sendiri gitu. Kayaknya aku tuh pengen banget gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa, sekarang diselawatin aja dulu. Siapa tahu nanti ada rezekinya buat beli gitu ya teman-teman. Karena kan aku pengen banget dapurku ini tuh berkonsep temanya itu pink putih gitu ya. Cuman ya kan itu kepengenan aku gitu ya teman-teman. Dan kalau misalnya keinginan itu tuh kalau misalnya nggak kewujud juga ya jangan sampai kita itu kecewa gitu ya. Jadi udah kita usahain aja lah dulu sekarang ini. Nah tadi beres-beres di area meja kompor udah beres. Di sini aku juga ke kulkas nih teman-teman, aku lagi pilih-pilihin untuk food container yang kosong juga, dan pilah-pilah sayur sedikit ya teman-teman, itu sisa sedikit sih. Jangan sampai kalian itu bilang gini ya, Bun dimatiin dulu Bun kulkasnya kalau mau bersihin. Biasanya kalau misalnya aku bersih-bersih yang yang memang agak lama itu aku cabut ya teman-teman untuk kulkasnya. Cuman kan tadi tuh cuman sebentar doang gitu, jadi nggak aku cabut gitu untuk colokannya. Oke lanjut lagi ya teman-teman. Di sini aku tuh mau nyuci piring juga, karena ini tuh cucian piring Masya Allah udah banyak banget ya. Nah di sini aku itu nyalain lampu ya teman-teman. Aku nyalain lampu di dapur, di kamar mandi maksudnya, dikarenakan memang ini tuh memang masih sore gitu ya. Tapi ini tuh kayak udah gelap gitu loh teman-teman, kayak udah mendung gitu ya. Jadi ya daripada aku videoin tapi hasilnya itu nggak jelas, burem dan juga kelihatan gelap gitu ya, makanya aku nyalain lampu biar tetap kelihatan jelas gitu di video. Kalian lagi pada ngapain nih teman-teman saat lagi nonton video aku ini? Atau mungkin kalian itu sekarang udah rebahan gitu ya, udah nyantai gitu, boleh tulis di kolom komen. Dan aku juga mau nanya nih sama kalian ya, gimana keadaan cuaca di tempat kalian? Apakah panasnya itu cetar pol dan bener-bener panas banget, atau mungkin sering juga hujan, atau di sana itu lagi musim angin? Boleh tulis di kolom komen ya. Kalau aku sih di sini itu cuacanya bener-bener nggak nentu teman-teman. Kadang itu dalam satu hari tuh bisa pagi itu hujan, ntar siang panas, ntar sore hujan lagi. Bisa juga dari pagi sampai sore hujan, bisa juga panas seharian gitu ya. Jadi kayak cuaca tuh bener-bener nggak nentu. Nah di kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ini, biasanya kita itu akan mudah terserang sakit gitu ya teman-teman. Kayak misalnya kena flu, batuk gitu ya, ataupun demam. Nah jadi kita tuh harus bener-bener pintar-pintar jaga kesehatan.
Pokoknya aku tuh berharap ya teman-teman di bulan Ramadan ini kita semua itu diberikan kesehatan dan juga kita itu diberikan apa ya, kayak kebahagiaan dan juga pastinya selalu sehat ya teman-teman, biar nanti tuh kita itu bisa merayakan hari kemenangan ya, yang udah tinggal beberapa hari lagi. Cailah beberapa hari lagi padahal masih kayak 18-19 harian lagi ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kemarin itu ada yang nanyain sama aku, Bunda Twin pulang kampungnya kemana gitu ya. Aku pulang kampungnya itu ke Pasaman Timur ya teman-teman. Itu tuh kampung kelahiran aku lahir di sana, besar di sana, sekolah di sana ya. Dan yang di sana itu cuma ayah aku ya teman-teman. Kalau ibu aku makamnya itu tuh ada di pesisir selatan gitu ya. Beberapa waktu lalu aku udah pernah pulang ke pesisir selatan ya teman-teman. Udah gak lama sih ya, sebelum ada Twin ya teman-teman, aku tuh udah pernah pulang ke sana. Tapi kalau misalnya ke kampung ayah gitu, ke kampung kelahiran aku semenjak aku nikah belum pernah pulang gitu. Dan berhubung sekarang itu tuh aku cuma punya ayah gitu ya teman-teman, jadi aku mau nengokin ayah aku dulu. Dan aku juga kan udah nggak punya orang tua yang lain ya teman-teman, dari mertua juga, dari suami juga nggak punya, karena mama mertua dan ayah mertua juga udah berpulang gitu ya. Jadi sekarang itu aku sama pak suami cuma punya satu teman-teman, yaitu ayah aku. Jadi aku mau kesana dulu buat ngajakin anak-anak berlebaran bersama kakeknya. Oke, alhamdulillah nih teman-teman, cucian piringku udah beres nih ya. Di sini aku mau lanjutin nyapu karena tadi tuh belum aku sapu ya teman-teman dapur aku. Jadi udah di sini aku sapu dulu. Ini tuh kalian bisa lihat sendiri banyak banget sampahnya itu ya teman-teman. Karena memang kalau misalnya kita itu udah masak gitu ya, udah beraktivitas di dapur gitu ya, pastilah banyak sampahnya. Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak ya aku ucapkan ke kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya, yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi semuanya di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf ya jika banyak kata-kata yang salah yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.